di sini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya ya, yaitu di sini ada perhitungan dan simulasi backpropagation with Microsoft Excel. Jadi di sini kita akan mengimplementasikan single preceptron menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet. Pertama itu ini untuk identitas kelompok saya itu Alfadin Nuasa dengan saya sendiri, Tasri Sulfitrati dan Hamdan Mahyudi. Hingga di sini ada rumus utama perhitungan. Jadi ini adalah rumus yang akan kita gunakan di Microsoft Excel nanti. Di sini saya sudah menyiapkan file Excel yang berisi beberapa bagian penting untuk dilakukan proses timing perceptron. Yang dimana pertama ada kolom epoch, yang dimana epoch merupakan satu kali proses pembelajaran terhadap seluruh data training. Jadi jika ada data ada 4 dan semuanya sudah diproses satu putaran penuh, maka itu dihitung sebagai epoch. Kemudian terdapat input X1, X2, lalu kolom target Y. Pada contoh ini kita menggunakan logika AND sehingga data latihnya seperti berikut. 1, 0, 0, 1 dan 1 menghasilkan 1, 1 dan 0 menghasilkan 0, 0 dan 1 menghasilkan 0, 0 dan 0 menghasilkan 0. Itulah tabel logika N yang akan kita gunakan untuk proses timing perceptron. Selanjutnya kita tentukan nilai awal untuk bias dan bobot. Misalnya bias pertama itu ada 1, bobot W1 itu kita ada 3 dan bobot W2 nya itu ada 2. Setelah itu kita masuk ke tahap menghitung output. Rumus output pada perseptron adalah output sama dengan W1 dikali W2 plus W2 dikali X2 dikali W2 plus bias, hingga hasilnya adalah 6. Dan nilai output diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung error. Jadi untuk rumus error adalah error sama dengan target dikurang output. Jadi di sini 1 dikurang 2 sama dengan min 5. Tahap ini termasuk proses feed forward, yaitu proses menghitung keluaran berdasarkan input dan bobot yang dimiliki. Berikutnya kita lakukan proses pembaruan bobot atau training, yang dimana kita akan mengupdate bobot W1. Jadi rumusnya adalah W1 baru sama dengan W1 lama ditambah learning rate dikali X1 dikali error. Jadi hasilnya adalah 1,5. Berikutnya update bobot W2, yaitu untuk rumus update bobot W2 itu ada W2 baru sama dengan W2 lama plus learning rate dikali X2 dikali error, sehingga hasilnya 0,5. Nah, di sini kita akan mengupdate biasnya. Jadi untuk mengupdate bias dapat dengan rumus bias sama dengan bias lama plus learning rate dikali error. Jadi hasilnya di sini adalah 0,5 min 0,5. Karena bias tidak memiliki input, maka tidak perlu dikalikan X1 ataupun X2. Setelah bobot dan bias terbarui, maka nilai baru tersebut digunakan pada data berikutnya. Kemudian semua rumus tinggal di-drag atau ditarik ke bawah agar proses perhitungan berjalan otomatis untuk seluruh dataset. Jadi di akhir proses nanti kita akan mendapatkan nilai bias terbaru, nilai bobot W terbaru, W2 terbaru, output terakhir, serta error terakhir. Selanjutnya kita menghitung nilai MSE atau mean squared error, yang dimana rumusnya adalah sigma error pangkat 2 dikali per jumlah data. Jadi setiap nilai error dipangkatkan 2 terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan dibagi dengan jumlah seluruh data training. Contohnya jika terdapat 4 data. Jadi nilai MSE ini digunakan untuk melihat seberapa besar kesalahan model dan proses pembelajaran. Jadi di sini saya menggunakan epoch sebanyak 55. Jadi bias dan bobotnya otomatis akan menggunakan hasil training terakhir. Biasanya semakin banyak epoch dilakukan, nilai MSE akan semakin kecil. Itu menandai model mulai belajar dari data yang diberikan. Kita bisa melanjutkan hingga epoch selanjutnya sampai errornya mendekati 0.
Tapi pada beberapa percobaan kadang nilai error berhenti turun atau stagnan. Jika hal itu terjadi, kita bisa melakukan penyesuaian pada learning rate. Learning rate itu adalah laju pembelajarannya. Jadi sini learning rate-nya saya menggunakan 0,3. Jadi learning rate menentukan berapa besar sih perubahan bobot setiap kali proses training berlangsung. Selain learning rate, hasil training juga dipengaruhi oleh nilai bobot awal. Jika bobot awal diubah menjadi angka 1, angka lain seperti 0,2 atau 4, maka hasil dari training dan nilai MSE juga bisa berbeda. Jadi di sini ada hasil dan output perseptron yang dimana caranya model berhasil mempelajari logika N, bobot dan bias berubah setiap epoch, nilai error semakin kecil, nilai MSE menurun seiring iterasi, output mendekati target yang diharapkan. Jadi untuk outputnya input 1 dan 1 menghasilkan output mendekati 0, input 1 dan 0 outputnya mendekati 0, input 0 dan 1 output mendekati 0, input 0 dan 0 output mendekati 0. Jadi di sini ada pengaruh learning rate, di mana learning rate mempengaruhi proses training. Learning rate menentukan besar perubahan bobot. Nilai learning rate mempengaruhi kecepatan training. Bobot awal juga mempengaruhi hasil akhir. Perubahan learning rate dapat membuat MSE lebih stabil. Jadi untuk kesimpulannya, single perceptron dapat digunakan untuk klasifikasi sederhana. Jadi metode ini mampu mempelajari pola logika N. Semakin banyak epoch, error semakin kecil. Jadi untuk fungsi aktivasi diperlukan agar hasil lebih optimal. Dan perseptron menjadi dasar pembelajaran neural network. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.